Selamat pagi, salam sejahtera Opa, Oma, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali pada hari ini 25 September saya Tania ditemani oleh seorang suster yang istimewa, Suster Elizabeth OSF. dalam acara Oke, hari ini orang Kudus hari ini. Baik, selamat pagi Suster. Selamat pagi Dokter Tania. Apa kabar nih Suster? Sudah Baik. lama tidak berjumpa. Suster terlihat sukacita sekali, penuh iya, semangat. Iya harus begitu. Luar biasa Sayang sekali. Tuhan. Luar biasa Ya. Suster. Suster, pada hari ini 25 September kita merayakan pesta Santo Sergius. Terus terang Suster, untuk saya pribadi, untuk Santo Sergius sendiri saya juga belum mengenalnya dengan lebih baik Suster. Mungkin Suster bisa ceritakan tentang Santo Sergius ini, masa kecilnya atau dengan apakah karya pelayanannya. Silakan Suster. Iya. Santo Sergius ini arti namanya adalah pelayan. Ya, pelayan. Dia hidup abad ke-14, masih kecil dia sudah dibaptis, diberi nama Bartolomeus. Dia sebetulnya anak orang bangsawan. Tetapi karena ada percecokan atau apa, dia bersama kakaknya harus melarikan diri dari kota itu. Ya, lalu mereka itu ayah ibunya meninggal, mereka masuk semacam hutan bersama kakaknya namanya Stephen. Tapi si Sergius ini tidak sepandai kakaknya. Mereka tinggal di hutan dan mengumpulkan batang-batang, lalu membuat sebuah gereja kecil, lalu diberi nama Gereja Tritunggal Maha Kudus. Lalu dia sering beribadat, ada orang datang, lalu kakaknya pergi ke Moskow. Dia sendiri, kakaknya pergi untuk masuk biara, dia sendiri juga hidup menyendiri dan menjadi biarawan. Oke, kalau kita lihat ini masa kecil Sergius ini berarti penuh juga dengan tantangan ya Suster ya? Iya, jadi betul. bahkan sampai harus pindah ke hutan dan tinggal sendiri bahkan. Ya. Nah, berikutnya bagaimana Suster? Untuk pengalaman hidupnya selanjutnya bagaimana Suster? Sergius ini orangnya gagah, kuat, maka karena Tuhan memberi dia badan yang kuat, besar, dia bisa menantang. Mungkin di situ ada angin besar atau angin ribut apa, dia bisa menghadapi semuanya itu dengan kuat. Bahkan dia itu punya sahabat, dia buat saudara itu api dan petir. Juga dia bersahabat dengan beruang. Jadi dia itu ada mirip-mirip dengan Santo Fransiskus Assisi, mencintai ciptaan Tuhan. Karena kebaikannya, lalu Sergius ini mendapat banyak teman. Nah, teman-teman ini laki-laki semua, lalu mereka berkumpul, mereka buat semacam biara. Dia menjadi pemimpin, mereka melihat kebaikannya, lalu dia dijadikan pemimpin, atau kalau di Rawaseneng namanya Abbas, pemimpin biara. Dan itu dia terima dengan rendah hati apa yang diberikan kepadanya. Pada saat itu Sergius dijadikan pemimpin Ya. Suster ya oleh komunitasnya ya, kita bisa bilang begitu. Nah, setelah itu waktu Sergius ini kan tinggal di Rusia ya Suster ya. Ya. Nah, pada saat itu bagaimana tanggapan dari petinggi-petinggi gereja saat itu? Nah, sebelumnya dia itu ini memang hatinya baik sekali ya. Di saat mereka berkumpul begitu, datang lagi si kakaknya namanya Stephen, lalu sama-sama biarawan. Itu ada perselisihan antara biarawan-biarawan ini. Lalu dia supaya tidak terjadi sesuatu, dia mengalah, dia pergi. Dia pergi, lalu tinggallah kakaknya dengan biarawan yang lain. Dia pergi ke tempat lain untuk menyepi. Lalu 4 tahun kemudian dia kembali lagi dan diterima dengan senang hati, sampai dicium tangannya, bajunya, mereka bahagia. Nah, sudah hidup baik, lalu
di Rusia ini akan ada perang. Jadi para penguasa itu datang untuk mengalahkan. Lalu si pangeran ini namanya Dmitri Donskov ini, dia takut dengan anggota-anggotanya, dia takut. Tetapi si Sergius ini dengan penuh iman dan semangat dia menasihati pangeran dan anggota-anggotanya supaya jangan takut, Tuhan beserta kita, saya akan mendoakan. Lalu betul pangeran ini sungguh-sungguh melaksanakan apa yang diperintahkan Sergius, sehingga pada tahun 1380 mereka perang, mereka menang. Mereka tidak lagi tidak dikuasai oleh Mongol di Rusia. Luar biasa sekali. Dari cerita-cerita yang tadi Suster sampaikan, saya bisa membayangkan nih. Jadi sosok Sergius ini meskipun badannya besar ya Suster ya, besar dan kuat, tapi ternyata sepertinya hatinya lembut ya Suster, karena bisa menenangkan, karena bisa meyakinkan. Jadi menjadi sumber ketenangan di antara orang-orang di sekitarnya begitu Suster. Nah, pada saat saya baca ini Santo Sergius ini wafat pada tahun 1392 ya Suster ya. Nah, kalau dari cerita ini, kalau Suster bisa menyarikan apa teladan yang dapat kita bawa atau pesan-pesan apa yang dapat kita bawa setelah kita mendengarkan cerita tentang Santo Sergius ini? Ya, pesan penting dan sungguh-sungguh saya sudah menghayati dari dulu itu, dalam perjuangan ini dia itu sungguh-sungguh beriman pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Itu nomor satu. Jadi dia sungguh-sungguh banyak berdoa dan sungguh-sungguh percaya Tuhan pasti akan menyelenggarakan. Dari kekuatannya dia mengandalkan Tuhan, lalu dia itu berusaha untuk membahagiakan sesama, siapa saja. Itu luar biasa. Jadi mengandalkan Tuhan ini, beriman pada Tuhan ini yang nomor satu, yang dia pegang, yang bisa dia mengalahkan segala sesuatu. Bisa menasihati pangeran, dia bisa mengalahkan kakaknya, mengalah. Jadi selain dia itu beriman pada Tuhan, andalkan Tuhan, dia itu rendah hati. Wah, luar biasa sekali. Pemimpin yang rendah hati. Ya, terima kasih banyak Suster Elizabeth. Luar biasa sharingnya tentang Santo Sergius pada hari ini. Sebelum kita akhiri acara kita hari ini, Suster mari kita berdoa bersama-sama. Suster silahkan, saya mohon untuk memimpin doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dapat belajar dari Santo Sergius, seorang yang suci, yang sungguh mengandalkan Tuhan, tekun berdoa, dan rendah hati, sehingga dia dapat berbuat baik kepada banyak orang karena imannya yang kuat, karena mengandalkan Tuhan. Tolonglah kami, para opa, oma, saudara-saudaraku semua dapat meniru teladan Santo Sergius yang suci ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Sergius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Suster Elizabeth atas sharingnya pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Opa Oma, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Terima kasih sekali lagi sudah membersamai kami pada pagi hari ini. Semoga kita semua dimampukan untuk menjadi orang yang tetap rendah hati dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Baik, sampai jumpa di acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini berikutnya.